Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, salah satu ekosistem yang mudah ditemui adalah ekosistem pekarangan. Pemanfaatan pekarangan di lahan sekitar rumah sangat penting untuk menjaga kualitas ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ekosistem pekarangan disusun oleh dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen atau faktor abiotik meliputi sinar matahari, suhu, tanah, air, batu, dan pupuk atau kotoran hewan. Sedangkan komponen atau faktor biotik terdapat flora dan fauna. Pada flora meliputi tanaman mentimun, terong, pare, kacang tanah, kacang panjang, gambas, dan juga ada tomat. Lalu pada fauna meliputi kumbang, ayam, kambing, serangga, siput, kupu-kupu, dan juga ada ulat. Penentuan komponen biotik pada pengamatan ini dilakukan dengan mengukur lahan pada 5 meter x 5 meter. Berdasarkan hasil pengamatan, vegetasi yang diukur berdasarkan perawakannya termasuk ke dalam golongan semak, yaitu dengan ketinggian 0,1 sampai 3 meter. Lalu berdasarkan pengukuran terhadap tingkat kelas pertumbuhan termasuk dalam anakan atau semai. Oh iya, pengamatan pada ekosistem pekarangan ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 yang berlokasi di Sono RT 1 Parangtritis Kretek Bantul, Yogyakarta. Suhu di tempat ini sebesar 27 derajat Celcius dan kelembabannya adalah 71%. Ekosistem pekarangan ini berada pada ketinggian 13 meter di atas permukaan laut. Pada ekosistem pekarangan ini terdapat dua rantai makanan yang terjadi. Rantai makanan pertama yaitu dimulai dari tanaman yang berperan menjadi produsen, kemudian dimakan oleh siput, dan ada juga serangga seperti ulat, kumbang, dan kupu-kupu yang memakan nektar ataupun daun dari tanaman tersebut. Siput dan serangga ini berperan sebagai konsumen tingkat 1, lalu serangga yang berupa ulat dimakan oleh ayam yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ketika ayam mati, tubuhnya akan diuraikan oleh dekomposer seperti bakteri atau jamur dan berubah menjadi pupuk yang berperan untuk menyuburkan tanaman. Rantai makanan kedua yang terjadi pada ekosistem pekarangan ini adalah tanaman yang berperan sebagai produsen, kemudian dimakan oleh kambing yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu kambing mengeluarkan kotoran yang kemudian diolah dekomposer yang nantinya menjadi pupuk tanaman dan menjadi nutrisi. Ekosistem pekarangan terjadi arus energi dan juga daur materi. Nah, arus energi yang terjadi adalah produsen yaitu tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menghasilkan bahan tanaman organik melalui proses fotosintesis. Kemudian hewan herbivora yaitu kambing hanya menjadi trofik kedua. Yang terakhir yaitu dekomposer yang meliputi bakteri, mampu memecah limbah dan organisme mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Selanjutnya, daur materi yang terjadi pada ekosistem pekarangan ini adalah daur hidrologi, daur karbon dan oksigen, serta daur nitrogen. Pada daur hidrologi, air sangat dibutuhkan dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan tanaman agar tidak mati. Lalu, dalam daur karbon dan oksigen, tanaman mampu menyerap karbon yang ada di lingkungan dan diolah melalui proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang digunakan oleh makhluk hidup. Terakhir, pada daur nitrogen, nitrogen sangat diperlukan dalam tanah untuk membantu pertumbuhan tanaman.